Maksud gua kalau emang lu nggak suka, banyak cuy, banyak yang direpotin sama orang-orang seperti itu. Maksud gua dere gitu kan. Tapi lu tanggal tetap bayar anjing, lu hadapi. Entah itu pahit manisnya. Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel yang ceritanya TKI, cuman isi channelnya ngalor ngidul, gak jelas. Jadi hari ini gua mau cerita soal, sebenarnya gua apa ya istilahnya, agak ngeri mau ngebahasnya, cuman gua pengen tahu aja sih kenapa orang-orang seperti itu. Jadi gue mau cerita soal kasus satu perempuan di Ngawi, soal korban sebenarnya gue nggak terlalu tertarik untuk mencari lebih detail apa yang terjadi. Gue cuma penasaran sama pelaku atau orang yang melakukan tindak tersebut. Maksud gue, kenapa orang seperti itu tidak ada ngeri-ngerinya ketika si pelaku memisah-misahkan bagian tubuh seseorang. Karena menurut gue itu ngeri banget cuy. Jadi gue flashback dulu ke belakang. Gue pernah kerja di satu pekerjaan dimana itu mengharuskan gue menyembelih kambing. Waktu itu tepatnya gue pas di Changhua. Gue nyembelih kambing dan gue nggak berani untuk menyembelihnya karena menurut gue itu sangat ngeri banget cuy. Bayangin lo harus memisah-misahkan, misalnya kayak menyembelih hewan ternak dengan mata lo harus terbuka, ya kan? Kan kalau misalkan lo menyembelih hewan ternak itu mata lo diharuskan terbuka cuy. Jadi biar lo tahu si urat nadinya. Nah yang jadi gue pikirin ketika si pelaku memotong-motong si korban itu, maksud gue, apakah emang segelap itu kah sampai seseorang bisa memisah-misahkan organ tubuh manusia? Apakah dia nggak berpikir panjang untuk kedepannya atau gimana? Gue nggak tahu, gak ngerti gue dengan orang-orang seperti itu. Gue jadi keinget satu, ada, kalau lo tahu di mana dulu itu ada ODGJ yang ODGJ lainnya. Terus ada komentar yang bilang, kok tega banget ya, dia kan selalu bersama gitu kan. Terus gue mikir, kok tega banget, itu kan orang gila ya. Maksud gue yang waras aja tega anjing kayak gitu ngelakuin hal sekeji itu, apalagi orang gila yang pada dasarnya dia tuh gila gitu loh. Gue gak ngerti lagi sih kenapa orang-orang seperti itu, dan ada apa dengan orang-orang seperti itu. Maksud gue kalau emang lu nggak suka, ya udah gitu loh, pulangin ke orang tuanya atau apalah gitu, atau ngobrol baik-baik, itu kan bisa kan, dengan cara baik-baik kan bisa kan, nggak perlu harus menghilangkan nyawa seseorang, nggak perlu kan.
Jadi kenapa sih? Gua nggak ngerti sama sekali kenapa orang-orang seperti itu ada. Katanya orang itu cemburu karena dia masukkan cowok ke kontrakannya. Ya kan dia bisa bertanya kan sama si korban itu, maksudnya kenapa nggak diselesaikan dengan baik-baik, dengan cara baik-baik. Gue cuma bingung kenapa nggak bisa diselesaikan dengan baik-baik. Itu aja sih. Oke, gue mau pindah topik pembicaraan ini kepada sama juga penghilangan nyawa, cuman penghilangan nyawanya kayak konyol gitu. Kayak gue mau bahas soal bunuh diri. Jadi gue setuju banget. Gue kan pendengar Musuh Masyarakat ya kan. Jadi si Coki Pardede itu pernah bilang, kalau mau bunuh diri ya lihat situasi dong. Jangan lo misalkan bunuh diri di properti orang, di kebun orang, di rumah orang, atau enggak di kontrakan. Itu merepotkan orang lain anjing. Iya gak sih? Maksud gue, lo kalau bunuh diri ya sono lah, di kebun-kebun lu, di tempat lu lah. Jangan nyusahin orang. Udah lo bunuh diri di tempat orang ya kan. Terus nanti dampaknya gede banget, bisa jadi lahannya murah atau apapun. Apa emang benar sih? Karena gue ketemu satu berita. Jadi ada korban bundir di satu dia itu bunuh diri karena dia memakai uang dari si minimarket itu. Minimarket gue nggak tahu ya. Pokoknya di minimarket, entah itu Alfa atau Indomaret, gue nggak tahu. Karena dia memakai uang di minimarket itu. Dia bunuh diri di gudangnya dan banyak yang direpotin sama orang seperti itu. Maksud gue, kenapa di tempat itu loh? Kenapa nggak di tempat lu aja? Kenapa nggak di rumah lu atau kebun lu, biar nggak nyusahin orang anjing? Terus gue, kalau misalkan ada korban bunuh diri tuh, ntar orang-orang tuh ke distract karena wah di sini ada bekas bunuh diri nih, ngeri nih. Terus bisa jadi tempatnya serem lah, terus orang-orang pada nggak mau datang ke sana, ngerepotin orang, terus bisa jadi si tokonya tutup lah gara-gara harus dicek sama polisi kan. Wah pokoknya ribet deh banget. Gue ngeri tuh, oh, kenapa sih? Terus gue, kenapa gitu? Gue bingung banget sama orang seperti itu cuy. Gak ngerti lagi gue. Kenapa? dan juga anjingnya lagi. Kadang orang-orang tuh bunuh diri tuh karena utang gitu loh. Maksud gue, meskipun lo bunuh diri gitu kan. Tapi utang harus tetap bayar anjing. Lo selesai sih selesai nyawa lo, tapi utang tetap harus dibayar cuy. Gak segampang itu anjing. Lo bisa menyelesaikan masalah utang perhutangan dengan bunuh diri, nggak semudah itu anjing. Maksud gue bayar lah, gila kan, ada keluarga lu kan. Jadi menurut gue lo harus bisa bertanggung jawab dengan apa resiko yang lo jalani cuy. Kayak misalkan ngutang ya, lo harus tahu kan harus tahu konsekuensi dari hutang dong. Lo harus bayar anjing. Jangan lo tiba-tiba ngilang terus bunuh diri, ngerepotin orang anjing. Gila. Yang ngutang siapa, yang harus direpotin siapa? Kan kacau banget.
Kacau banget cuy, bener sumpah. Kayak kenapa ya? Kenapa? Gue cuma bertanya-tanya kenapa. Ya lo kalau misalkan punya utang gak bisa bayar, lu jangan ngutang, kontol. Udah lo ngutang gak bisa bayar, bunuh diri, kan kocak. Terus gue ini jujur cuy, orang ini terlebih lagi gue mengatakan ini kepada orang-orang yang suka main judi online. Maksud gue, ayolah cuy, judi online itu bohong cuy, sumpah bohong. Itu di apa, dioperasiin sama orang anjing. Maksud gue, yang judi beneran aja lu bisa kalah kan, yang judi poker maksudnya yang beneran gitu kan, offline gitu, bisa kalah kan, apalagi online yang sistemnya itu diatur sama orang, kan goblok. Maksud gue, karena gue pernah dengar cerita maksud gue pernah dengar lihat dari berita ada orang bunuh diri di rumahnya gara-gara judi online, terus dia nyelipin surat gitu, kan kocak. Terus dia terlilit utang lagi. Maksud gue, kalau misalkan lo miskin udah, kalau lo gak punya duit udah, jangan sok-sokan judi online apalah, pinjol sana sini, goblok. Goblok itu namanya cuy. Mending lo tabungin anjing, lo tabungin, lo atau enggak lo jualan, kayak jualan apa, kan itu lebih bagus cuy daripada lo judi online, ya kan. Gak jelas banget anjing orang-orang seperti itu. Gue gak ngerti, gue sumpah. Udah miskin judi online, makin miskin lo yang ada, dibohongin orang. Gitu aja sih cuy. Untuk saran gue, tolong kalau misalkan ada masalah sama, entah itu sama kehidupan lo, sama utang-utang lo, sama percintaan lo, sama perempuan lo, sama istri lo, atau sama semua hal yang ada di dunia ini, belajarlah untuk bertanggung jawab dari permasalahan lo sendiri. Hadapi, jangan menghindar, gak apa-apa. Kan Tuhan pernah bilang, Tuhan itu tidak, gua so iya lagi anjing. Tuhan itu tidak akan memberi masalah lebih dari batas orang tersebut. Enggak, jadi fun aja cuy. Maksud gue, hadapi aja cuy, nggak apa-apa. Walaupun itu berat nantinya, nggak apa-apa, hadapin aja. Nanti juga dikasih kemudahan, dikasih jalan sama Tuhan lu. Itu janjinya. Jadi kenapa harus entah itu ngebunuh lah, entah itu bunuh diri lah, makanya lu banyakin ibadah. Jadi gitu aja cuy yang gue mau ceritain. Yang seperti tadi gue bilang, hadapi aja, hadapi. Entah itu pahit manisnya, nanti kedepannya hadapi aja. Toh nanti juga pasti ada jalan keluarnya sih. Gitu aja sih. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Gue gak bisa munculin notifikasi di sini karena gue males banget untuk edit. Jadi sampai jumpa di video gue berikutnya.